Itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan Kristus di dalam kita. Kristus di dalam kita. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, bertumbuh agar hidup kita produktif, bertumbuh untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Apakah saudara juga memiliki kerinduan yang sama? Mari, sebelum kita memulai pertemuan kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau sungguh-sungguh kepadamu. Kami mau sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan di dalam hati dan hidup kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami terima malam ini sungguh-sungguh tertanam di dalam hidup kami, agar hidup kami menjadi hidup yang sungguh-sungguh hidup, hidup yang berbuah, hidup menjadi seperti Engkau. Layaknya kami meneladani seorang guru, yaitu Engkau sendiri guru kami, Sang Guru yang hidup. Dan bila hidupmu, karakter Tuhan ada di dalam hidup kami, yaitu hidup yang penuh kasih dan hidup bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa pertemuan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberkati pertemuan kami. Di dalam nama Kristus Yesus, terpujilah namamu, Engkau yang beracara di tengah kami. Haleluya, amin. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu mengerti, selalu memberi, tiada mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Kasih itu memberi sukacita di hati. Sungguh saudara, kasih itu sabar. Dan untuk sabar itu rasanya sulit ya. Karena setiap hari kita selalu diperhadapkan dengan berbagai macam keadaan, berbagai macam kondisi yang rasanya menguji kesabaran kita. Dan malam hari ini mari sama-sama kita belajar apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Mari sama-sama kita baca di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-17 dan juga 29. Demikian firman Tuhan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Dan di ayat 29 demikian firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dari sini jelas kita baca bahwa sungguh orang yang cepat naik darah, orang yang suka marah itu adalah orang yang bodoh. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau hidup sehari-hari sebagai orang yang bodoh atau orang yang bijaksana? Saudaraku, seringkali memang kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang rasanya sulit, yang menguji kesabaran kita. Namun setelah kita marah, rasanya kalau dipikir-pikir lagi ya,
kok bodoh ya? Kenapa tadi saya marah? Iya kan? Seringkali saya pun seperti itu. Setelah situasi itu terjadi, baru kita sadar. Dan amarah itu sebenarnya tidak membawa dampak yang positif sama sekali, bahkan justru membawa banyak hal negatif. Contohnya, orang yang kita marah mungkin dia bisa sakit hati. Orang yang mungkin habis kena omelan kita, dia bisa dendam dengan kita. Dan itu sangat berbahaya, saudara. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa ada pengendalian diri di dalam kita. Di dalam Galatia 5 jelas dikatakan bahwa amarah itu adalah salah satu dari perbuatan daging. Dan Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan mau supaya setiap kita anak-anak Tuhan bisa berbuah, yaitu buah roh, salah satunya ada sabar, ada murah hati, dan juga ada pengendalian diri. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita sulit untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, mari saya mengajak seluruh jemaat, sama-sama kita menyerahkan diri kita setiap hari untuk dipimpin oleh Roh Kudus, agar supaya bukan keinginan daging yang kita lakukan, agar supaya kita bisa mengendalikan diri kita bisa mengendalikan emosi kita, sehingga buah-buah roh yang manis itu ada di dalam kita. Mari saya ajak seluruh jemaat, kita sama-sama untuk hidup benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Dia adalah Roh Kudus yang manis yang selalu siap untuk membimbing kita setiap hari. Mari saya undang seluruh jemaat, dengan hati yang penuh dengan kesungguhan, kita minta agar supaya Roh Kudus yang manis itu senantiasa memenuhi hidup kita. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Sekali lagi dengan penuh kesungguhan kita katakan, Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis, datanglah ke atasku. datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku,
saudara, diri kita sendiri tidak bisa mengandalkan setiap keadaan yang ada. Bahkan kita sendiri seringkali tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Oleh sebab itu sangat perlu kita minta tuntunan Roh Kudus setiap hari, tuntunan Roh Kudus setiap saat. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Biarlah Dia yang menuntun hidup kita. Dia yang mengendalikan hidup kita, agar supaya buah-buah roh itu boleh nyata di dalam hidup setiap kita. Oleh sebab itu dengan penuh kesungguhan pada malam hari ini, saya undang setiap kita pribadi lepas pribadi. Katakan sendiri kepada Roh Kudus, Roh Kudus, kuasai hidupku. Roh Kudus kuasai hati kami. Roh Kudus pegang senantiasa tangan kami, agar supaya hidup kami ini bisa menjadi hidup yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Mulut kami boleh menjadi mulut yang boleh memberkati orang, bukan mengutuk. Tingkah laku kami boleh menjadi tingkah laku yang boleh menyatakan kemuliaan Kristus. Emosi kami bisa terkendali. Kasih Allah itu benar-benar boleh nyata di dalam setiap kami. Mari sama-sama kita minta sama Tuhan, agar supaya Roh Kudus benar-benar bisa menguasai hidup kita. Gloria kana rala moria sikara. Ya Yesus. Terima kasih. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan setiap kerinduan hati kami. Kami rindu biarlah hidup kami setiap hari boleh dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Gloria karala maraya sikarala. Mari sekali lagi kita katakan, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Dengan penuh kesungguhan kita katakan, Roh Kudus yang manis, amin, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhi kami Tuhan. Datang penuhiku, ya Tuhan. Datang urapiku. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Mari jemaat, saya undang kita membuka hati kita. Kita meminta hati supaya kita memiliki hati yang lembut, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Bapa,
Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang dengan rendah hati. Kami meminta Tuhan, buatlah hati kami menjadi hati yang lembut Tuhan. Biarlah kami bisa dibentuk oleh Engkau. Ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan, hati kami dibentuk sesuai dengan rencanamu. Tuhan, kami patahkan segala hati yang keras, hati yang tidak mau dilembutkan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus. Bekerjalah atas hati kami Tuhan. Ya Tuhan. Ya, Bentuklah kami sesuai dengan rencanamu. ya Tuhan. Biarlah setiap hari kami dituntun Engkau Tuhan. Ya Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bersama kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Amin. Sungguh Tuhan, kami rindu biarlah Engkau selalu memegang tangan kami setiap hari. Agar kami boleh selalu berada di dalam tuntunan-Mu, kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu saja. Bapa, kami rindu biarlah hidup kami ini sungguh memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu, Roh Kudus tolong kami, agar supaya setiap hari ada penguasaan diri di dalam diri setiap kami. Kami tahu Tuhan, setiap hari hidup kami adalah seperti sekolah. Setiap hari kami berproses Tuhan untuk menjadi sempurna seperti Engkau. Oleh sebab itu ya Roh Kudus, pegang terus tangan kami. Biarlah sungguh buah-buah roh itu boleh nyata di dalam kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang penuh kasih. Anak-anak Tuhan yang penuh dengan kesabaran. Anak-anak Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan. Ada penguasaan diri di dalam diri kami. Sehingga Tuhan, sungguh hidup kami boleh memuliakan Engkau. Berkati seluruh jemaat IRC Tuhan. Agar supaya sungguh buah-buah roh-Mu itu boleh nyata di dalam diri setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kata-kata yang berkata bahwa kami tidak bisa berubah, di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sungguh Tuhan, ada tekad yang sungguh di dalam diri setiap kami untuk kami mau hidup sama seperti Yesus. Kalau Tuhan Yesus bisa, kami percaya kami pun bisa. Karena roh-Mu ada di dalam kami, maka kami Engkau mampukan untuk bisa menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita miliki hati yang rindu untuk menjadi seperti Kristus. Buah-buah roh ada selalu di dalam diri kita. Ya, seperti Yesus itu menjadi kerinduan kami. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta.
seperti Yesus. Biarlah itu menjadi kerinduan kita. Hari demi hari berjalan bersama Yesus, menerima teladan dari Yesus. Mungkin bila kita berjalan sendiri, dengan kekuatan sendiri, kita tidak mampu. Tetapi percayalah, ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita hari demi hari, agar kita menjadi seperti Yesus. Saudara, jikalau saudara mungkin merasa kurang, merasa tidak mampu, berkarakter seperti Yesus, memiliki hati seperti Yesus, mintalah dengan sungguh-sungguh hikmat dari Tuhan. Mintalah sungguh-sungguh Roh Kudus menuntun kita. Maka Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri diberikan kepadamu, akan menuntunmu menjalani hidupmu dengan penuh kebijaksanaan, menjalani hidupmu dengan penuh pengendalian diri, dengan penuh penguasaan diri, menuntun hidupmu agar buah-buah roh selalu ada, selalu terpancar di dalam diri kita semua. Mari sama-sama berdoalah masing-masing, pribadi lepas pribadi. Berdoa mohon hikmat Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya memberikan waktu secara pribadi. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami mohon Roh Tuhan menuntun hidup kami. Roh Tuhan memberikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami menjalani hidup kami dengan penuh Roh Kudus, dituntun Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kami sendiri. Biarlah hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Roh Kudus, buah-buah roh terpancar di dalam hidup kami, sehingga setiap orang melihat kasih Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan kepada kami yang sungguh-sungguh meminta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Terima kasih Engkau ada bersama kami. Terima kasih untuk karunia-Mu yang terbesar, anugerah-Mu yang terbesar, yaitu Roh Kudus Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami percaya malam ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami percaya hidup kami, hidup yang dibarui karena ada Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Bimbing kami selalu di dalam terang kasih-Mu agar hidup kami mencerminkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mengakhiri pertemuan kami. Biarlah kasih Kristus hadir selalu di dalam hari lepas hari. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seperti Yesus, itulah kerinduan kami. Selamat malam, selamat menjadi seperti Kristus, selamat bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus memberkati.